Datang kawan ngajak, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah nggak ngeliat lagi udah. Kalau udah gini, ngelihat mobil warna merah pun udah seperti semangka aja udah sekarang. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan. Mereka akan datang walaupun merangkak mereka datang. Inilah calon-calon pemimpin masa depan. Dari kuliah di Airlangga dulu mereka ini memang sudah rajin sholat berjamaah Ustadz. Bahkan tahajud malamnya mereka hadir. Maka nanti ketika mereka menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, ketika mereka masuk ke dalam masjid musola, mereka lihat tidak ada orang, mereka tidak ragu. Dia yang menghidupkan mikrofon, dia yang akan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang azan. Sebagian orang sekarang enggak, malah dengar azan dia risau. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Tapi kalau anak-anak Airlangga memang dia yang azan. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa sejak kuliah dulu, sejak mahasiswa dulu. Itu Ustadz, kawan kami yang sekarang jadi gubernur itu Ustadz, yang sekarang jadi bupati itu Ustadz, yang sekarang jadi pengusaha itu Ustadz, yang sekarang jadi direktur BUMN itu Ustadz. Kenapa Ustadz tahu? Kenapa di kantornya itu orang berjamaah terus ramai? Kenapa? Takut sama dia. Dia menjadi pendindik. Dia tidak pernah ceramah, dia tidak pernah ngomong, dia diam saja. Tapi dengan perbuatannya orang tersentuh. Lisanul hal, perbuatan. Afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Salat jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggalkan salat. Sekali kau tinggalkan salat, roboh tiang. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna-warni, Masya Allah. Tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang, inilah salat. Maka jangan sampai tinggalkan salat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin sholat berjamaah. Di mana orangnya? Tidak terlalu jauh dari sini. Mereka ada di sini. Saya mendoakan kalian yang solihah bertemu dengan yang soleh, insya Allah. Jarak kalian tidak jauh, hanya beda 1 lantai saja. Selesai sarjana, kalian datang, kupinang kau dengan bismillah. Masya Allah. Nasihat pernikahan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ustadz Somad, bagaimana dengan puasa kami? Apalagi sekarang sudah masuk malam 21 Rajab. Maka puasa sunat. Yang kemarin tinggal puasanya qadha. Man mata, siapa yang mati? Ustadz ngomong kasar sekali. Ini Surabaya, orang Jawa lembut-lembut. Siapa yang mati? Siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya yang lama-lama tinggal. Kalian masih anak muda, umur baru 19 tahun, akil balik umur 10, catatan amal kalian baru 9 tahun. Abdul Somad sudah filenya. Umur Ustadz berapa? Terakhir laporan Samsung 27. Umur asli lahir 1977. Sekarang 41. Walaupun kelihatannya seperti semester 7. Sudah banyak dosa saya. Kalian dosa kalian belum banyak. Baru 9 tahun puasa. Yang dulu masa kecil. Jangan sampai kalian tinggalkan puasa. Ustadz, kami ini anak muda, nafsu bergelora. Bagus, banyak kalian puasa sunat. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari sebulan. Saya sudah Senin, Kamis, puasa masih tetap 300 tenaga kuda. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sebulan, 15 hari. Bisa hemat belanja. 15 mangkok soto bisa terjaga. Save. Dan yang paling penting, ekonomi terjaga, bisa nabung. Dan yang paling penting,
libido seksual turun. Nah, datang kawan ngajak, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah nggak ngeliat lagi udah. Kalau udah gini, ngelihat mobil warna merah pun udah seperti semangka aja udah sekarang. Kan banyak-banyak kalian puasa sunat. Nah, ini kalian jaga. Syahadat mantap, solat oke, puasa hebat, zakat belum, Orang hidup masih subsidi, APBN, APBD belum, haji umrah nanti, tapi niat mesti ada dari sekarang. Ya Allah, kalau selesai kuliah ini, aku jadi PNS, aku jadi pegawai negeri, andai tidak aku akan tetap berkarir di tengah masyarakat. Nanti kalau aku punya uang banyak, aku akan berangkatkan imam-imam masjid berangkat haji insyaallah. Jadi niatnya aja bukan cuman, ya Allah nanti kalau punya uang aku mau berangkat haji. Jangan gitu. Nanti kalau aku punya uang, semua guru-guru ngaji akan ku berangkatkan haji. Gitu. Tiba-tiba masuk telepon ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Betul. Kami mau bawa Ustadz acara haji bersama, umroh bersama alumni Airlangga. Loh, kenapa kalian buat program itu? Ustadz dulu pernah datang ke kampus kami 2018, ceramah tentang itu, kami pegang sampai mati. Mau Ustadz serta dengan kami? Ya. Tapi kami mau meyakinkan Ustadz jangan tersinggung. Iya. Memang betul nih Ustadz Somad? Betul. Asli kan? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahihul aqidah, al-istiqamah fil ibadah. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlaknya baik. Tidak ada guna ilmu banyak, titel panjang sampai kartu nama sebesar amplop kalau tidak ada akhlak. Ternyata kalau kita sudah tamat kuliah, tamat sekolah, nanti kita ketemu 20 tahun akan datang dengan teman-teman yang diingatnya itu bukan kaya kita, yang diingatnya bukan hebat ganteng kita, yang diingatnya adalah akhlak waktu berteman dulu baik. Berangkat saya ke Mesir tahun 98. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Akhirnya pulang. Sampai di kota Pekanbaru, makan. Pas makan di rumah makan, ketemu sama kawan lama satu sekolah. Ngapain di sini? Oh, akhirnya ngomong, makan, makan. Dia senyum aja. Diajak makan, dia nggak mau. Setelah selesai, kenapa nggak mau? Ini rumah makan punya saya. Saya lihat mobilnya Innova Luxury, mahal. Saya tanya, kamu ngambil tuyul di mana? Bisa kaya begini. Rupanya, Mat, dulu ketika kalian semua pergi kuliah, aku tidak kuliah karena aku anak yatim. Dan aku mulai menekuni bisnis ini, pedagang keliling. Akhirnya aku punya modal dan sekarang bisnis. Apa yang kau ingat tentang aku semasa kita berteman 20 tahun yang lalu? Apa kata dia? Kau baik, man. Rupanya saya dari dulu baik. Andai kau sombong, man. Andai kau sombong dan dulu angkuh ngomongnya tinggi, nggak mau aku menegurmu di sini. Rupanya yang diingatnya kenangan baik. Maka kalau ada teman kita susah, ada teman, jangan sepele. Jangan berharap pada yang ada. Jangan putus harap pada yang tidak ada. Berharap pada yang ada. Bapak saya hebat, mobilnya besar, rumahnya megah. Jangan berharap besok pagi boleh jadi ditangkap KPK, disitanya semua harta. Saya susah Pak Ustadz, anak yatim, ibu janda tua, uang tak ada. Jangan putus harap, karena ada Allah yang membukakan pintu rezeki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa yang kau sedihkan? Yang ada jangan sombong, yang tak ada jangan frustasi, putus asa. Hidup sudah mengajarkan kami 20 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang berjumpa, bercengkrama, bertatap muka. Kami tidak merasa sakit hati. Tidak ada yang sombong. Tapi yang sombong-sombong dulu, Masya Allah. Itu dulu, man. Oh, aku bukan main sakit hati ngelihat dia. Sekarang aku kasihan ngelihat dia. Siapa namanya? Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Saya datang ke kampus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau ikut tes CPNS dosen. Oh iya, mana ijazahnya?
Apa ini kan? Dia nggak bisa baca tulis Arab. Ijazah S2 dari Maroko. Coba tanya atasannya. Akhirnya dia tanya atasannya, Pak, ini ada orang mau daftar dosen, ijazahnya nggak jelas nih. Wah, ini S2 dari Maroko ini. Mana orangnya? Itu Pak, ada di luar melihatnya. Oh, Somad, kau muridku dulu, rupanya guru saya itu. Kemana aja ngilang selama ini? Hilang dia, saya bilang. La ilaha illallah. Untungnya saya dulu nggak pernah melawan dia. Coba waktu kuliah dulu saya lempar dia pakai kursi. Apa nggak diusirnya saya? Oh, kau dulu kan? Oh. Dia kenal baik. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi rupanya kalau kita bertanam budi, insya Allah berbuat baiklah ke kawan-kawan. Insya Allah apa yang bisa kita buat, kita buat. Pagi-pagi aja dia makan sarapan lontong. Supaya apa? Nanti makan siang dia yang bayarin kita. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini husnul khuluq. Orang barat kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak pusing. Ya iya, orang dia nggak bisa Inggris. Orang Jepang kalau anaknya nggak bisa fisika, dia nggak pusing, cukup panggil guru kursus. Nggak bisa kimia, nggak pusing. Tapi kalau anaknya nggak bisa ngantri, dia pusing. Karena merubah karakter, sifat, bawaan, susah sekali. Membiasakan minum tangan kanan aja, susah. Minumlah tangan kanan, setan minum pakai tangan kiri. Selesai acara, minum pakai kiri. La ilaha illallah. Makanya yang terbiasa minum tangan kiri, kiri letak belakang. Kanan. Pas ini kiri. Sampai akhirnya kiri pas mau cebok, mana? Oleh sebab itu maka itu membiasakan tuh susah. Berapa kali kita masuk WC nggak ingat kaki mana yang masuk duluan. Padahal dari kecil sudah diajari kalau mau masuk WC kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafal doanya, hafal hadisnya, nggak pernah diamalkan. Kenapa? Buru-buru Pak Ustadz mau mencret. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, ini akhlak nih harus kita jaga. Saya terus terang khawatir kalau ceramah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, karena adat istiadat kita di Sumatera kan beda. Sumatera itu kan orangnya keras. Saya tahunya dulu waktu di Mesir, kalau kawan-kawan dari Jawa Timur nama persatuannya Gama Jatim. Kalau yang Jawa Tengah namanya Persatuan Mahasiswa Wali Songo, KSW. Kalau kami dari Sumatera KMA Aceh. Kalau yang Medan KMM, HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Dan beliau SMR. Jadi datanglah anak-anak Jawa ke rumah anak Medan. Terus makan anak Medan, masak. Selesai masak diletak untung. Makan. Takut anak Jawa makan. Semua diam. Saya jelaskan. Itu dia sebetulnya baik, cuman gayanya gitu. Kalau Jawa enggak, mangan mas, makan, kan enggak. Gitu. Jadi ini masalah bunyinya aja, hatinya baik. Kalau orang Jawa kakinya diinjak kan, mas, hati kakinya. Kalau gitu Sumatera kan enggak, kaki mata kau mana kaki? Nunjuk aja beda. Kalau nunjuk di mana kan kampus Universitas Airlangga? Sana. Nah ini tentu lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kita mesti belajar. Saya sebetulnya dari awal tadi kan udah saya mau setel suara saya lembut. Nuwun sewu. Pripun kabare api. Tapi ternyata keluar juga. Nggak bisa ditahan lama-lama. Meletup-letup juga. Tapi saya yakin dan percaya semuanya paham. Dan ini bukanlah bentuk kekurang ajaran. Bukan bentuk apa itu Ustaz Somad. Ngomong cerita, akidah harus mantap, ibadah harus istiqomah, harus ada akhlak. Dia aja nggak berakhlak, ngomong di depan Pak Rektor bentak-bentak. Nah, memang udah setelannya begitu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akidah mantap, ibadah istiqomah, akhlaknya sopan santun, budi bahasa, tata krama, etika moral, baik semua. Lalu apa lagi? Ini dia harus bisa bekerja sama, at-ta'awun, kooperatif. Ada orang ini ibadahnya rajin, sholat berjamaah, akidahnya mantap, kuat, akhlaknya baik, tapi nggak bisa kerjasama sama orang. Maunya sendiri aja, egois. Pergi ke masjid sendiri. Ente nggak ngajak-ngajak kawan? Enggak, aku mau di surga sendirian aja nanti. Oh, nggak bisa begitu. Makanya dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kapan kalian menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang lain buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi jangan mau sendiri aja. Doa aja nggak boleh sendiri. Datang orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan. Oh, doa jangan kau kapling-kapling. Surga itu sudah diciptakan Allah luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan dan rahmat Allah serta surganya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang sudah seluas langit dan bumi, jangan kau kapling-kapling. Ada orang sekarang nggak boleh orang lain masuk surga. Sing mlebu nang surga iku sapa? Dia, istrinya, gurunya. Yang lain masuk neraka. Lalu surga yang luas itu untuk apa? Kasihlah yang lain masuk, walaupun di emperannya nggak apa-apa. Yang penting melebu. Insya Allah, sing melu ngaji malam iki melebu nang surga kabeh. Nah, itu saya ngapalnya lama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa kooperatif bekerja sama. Saya bisa duduk dengan Pak Rektor. Kenapa? Karena saya tidak mendengar kata-kata yang angkuh, yang sombong. Kalau Pak Rektor angkuh sombong, nggak mungkin dia mau duduk sama saya. Dia profesor, doktor, PhD, Doctor of Philosophy, S3, profesor. Sementara yang duduk LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Tapi Pak Rektor kooperatif. Coba seandainya adik-adik mahasiswa bawa surat undangan, Pak, kami mau buat pengajian. Ngaji nggak level. Saya maunya seminar, lokakarya. Seminar pun level internasional. Semi, artinya hampir-hampir, neraka. Kalau judulnya yang tidak baik, tapi kalau yang baik-baik, mantap. Ada orang yang mau lagi ke masjid. Tapi hari ini kita bisa duduk kooperatif, bisa bekerja sama. At-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa. Malam ini acara ini bisa terjadi, terselenggara. Kenapa? Karena kerjasama yang solid. Ada yang jemput di airport, kamu tugasmu jemput aja di airport. Ada yang ngurus masalah mikrofon, kamu urus mikrofon. Sampai berapa nih dia kasih? Ustadz, nanti kita lihat gayanya. Kalau dia maunya terikat di pentas, nih pakai. Tapi kalau dia mau jalan-jalan keliling, pakai ini. Saya nggak mau pakai ini, karena dianggap nanti jadi DJ. Insya Allah. Ada yang khusus merekam saja, pakai kamera 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Ini kamera ini hidup kan? Masya Allah. Ceramah malam ini Ustadz dihadiri 7.000 mahasiswa. Bayangkan itu. Yang nggak percaya hitung sendiri. Tapi nanti ketika di-upload ke YouTube, www.youtube.com, ketika ditulis di search, YouTube search, tulis Abdul Somad Airlangga, enter.
keluar ceramah. Berapa? 1 juta viewer. Masya Allah. Disaksikan. Semua menonton. Dari mulai Aceh, Sabang, sampai Merauke, sampai tak jadi Hong Kong. Tak jadi masuk karena disuruh pulang. Sampai Australia, sampai semua menyaksikan. Oh, gitulah mereka semua. Siapa yang paling banyak pahalanya? Ustaz Somad ceramah cuma sekali selesai, tapi ada tim IT yang luar biasa. Jadi jangan lagi ada ustaz ceramah belajar tafsir masuk surga, belajar hadis masuk surga, belajar fikih masuk surga, belajar akidah tasawuf akhlak masuk surga, belajar sains teknologi masuk neraka. Justru anak saintek lah yang bisa menyebarkan kebaikan ini ke penjuru dunia. Wah, anak-anak saintek, mulai sekarang kalian mulailah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia dibalas Allah kebaikan langsung di dunia. Dia tidak Islam. Dia dari mana? Dari Korea. Tapi malam ini dia merekam. Siapa namanya? Samsung. Baik dia. Nah, oleh sebab itu bekerja sama. Ini dalam rangka kerjasama yang baik, kooperatif. Itulah mengapa acaranya bisa terselenggara. Ada tim yang solid, yang luar biasa. Akidah mantap, ibadah oke, istiqomah, akhlaknya baik, orangnya kooperatif. Yang terakhir, yang kelima, mandiri. Jangan lagi menggantungkan hidup pada orang tua. Pokoknya kamu besok harus mandiri. Telepon papa, mama, mbok, empok. Halo babe, halo ayah, halo papa, tolong jangan kirim belanja bulan ini. Jangan kirim. Saya mau coba ceramah Ustaz Somad tadi malam, kami mau mandiri. Jangan kirim. Ya. Tapi bulan depan rapel ya. Coba kalian hidup sebulan di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, dimanapun berada. Coba di Surabaya ini kalian hidup sebulan tanpa kiriman orang tua. Bisa enggak? Kuliah pagi, pulang kuliah kalian cari tempat dorsmer, cuci motor, cuci mobil. Bisa saya daftar di sini Pak? Bisa, tapi gajinya 3 bulan sekali. Baru kalian tahu sulitnya. Nanti setelah itu insya Allah kalian akan lebih sayang pada orang tua. Selama ini kenapa? Karena setiap susah passwordnya tinggal 3 huruf. Pak, Ma. Asal susah minta. Ini yang ceramah ini cuman pandai ngomong aja atau memang pernah mandiri? Jangan-jangan cuman ngomong aja. Mari mandiri, mari mandiri. Dulu Ustaz kuliah 98 saya berangkat ke Mesir. 2002 saya pulang. Sekalipun saya tak pernah minta uang sama orang tua. Tak pernah saya minta. Sampai orang tua saya bingung, ini masih hidup apa udah mati? 98 tanggal 5 September saya berangkat. Tahun 2000 saya sudah sampai di Makkah. Saya telepon, "Mak, aku sudah di Makkah." Loh, ongkosnya gimana? Aku ngutang. Terus bayarnya gimana? Aku sambil kerja. Oh, jadi kalau cerita mandiri, kami dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Hari ini, Masya Allah, sahabat-sahabat namanya mungkin tak mau disebut. Setiap dia pergi ke Makkah, pasti dia napak tilas tempat-tempat kami dulu duduk-duduk, cari kerja sambil ibadah. Kenangan itu Masya Allah, semua ada saatnya. Ada saatnya sakit, ada saatnya menderita, tapi ada saatnya itu dituliskan menjadi kenangan yang indah untuk diceritakan. Nanti kalian akan rasakan itu. Tapi kalau sekarang hanya minta, akhirnya nulis buku indahnya minta. Mana kalian mau memberi motivasi pada anak-anak kalian di masa akan datang? Mandiri kalian. Cari itu beasiswa. Ustaz dulu beasiswa ya. Saya S1 saya beasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. 4 tahun. S2 dari mana? S2 saya dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Lembaga di bawah PBB. UNESCO memberikan satu lembaga lagi kecil dan Maroko memfasilitasi. Indonesia dapat jatah 15. Saya belajar ke sana.
Habis itu saya pun pulang. Kalau kertas sudah dikasih, itu artinya waktu sudah habis. Pas jam 9.20.